301 P3K yang penuh waktu sudah kita serahkan SK-nya. Insya Allah menyusul penggantiannya di bulan Agustus. Bahwa dari sekian surat tugas yang dikeluarkan 2024, 2023, 2025 masih ada tunggakan laporan hasil pemeriksaan karena memang tidak ada anggaran yang terkait dengan museum juga, Bapak tolong periksa itu. Ada museum yang kemarin kami anggarkan untuk isinya, saya tidak tahu kemana, sampai sekarang tidak ada isinya itu. Sedangkan ekonominya kami tidak pernah perhitungkan. Wisata kita yang ada di gunung, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau itu dimanfaatkan di wisata kita yang ada di gunung, Bapak, itu anggaran dari kementerian akan masuk. Potensi, tapi saya belum menemukan orang yang bisa menciptakan itu, seperti alun-alun atau apalah, pendopo di sana ya. Saya belum menemukan orang di Pemda yang bisa merambah ke sana. Kreativitas itu, pada lapangan itu potensi wisata kota. Kalau di Jogja itu alun-alun, di Semarang. Dari total pagu anggaran 6 miliar 25 juta termasuk gaji tingkat kegiatan. Sampai saat ini realisasinya 43,12%. Dari 41 kegiatan dan dapat kita lihat dari 41 kegiatan ini terdapat 3 program dan sampai dengan saat ini belum ada penambahan anggaran, dan mungkin insya Allah tetap seperti ini, Pak, tidak ada lagi penambahan, tetapi insya Allah kita akan maksimalkan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang ada di BKP SDM, termasuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Lamping 2 dan 3. Soal kita akan maksimalkan. Saya kira itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan secara rinci, dapat dikaitkan pada laporan kemudian visi yang akan kita sampaikan kepada Bapak Anggota Dewan yang secara bapak. Sekian. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak disebut dengan P3K terakhir kemarin 301 P3K yang penuh waktu sudah kita serahkan SK-nya. Insya Allah menyusul penggantiannya di bulan Agustus ini, Pak, karena bulan itu diserahkan. Kemudian yang menjadi permasalahan kita bersama tidak hanya di sekretariat DPR, tapi seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk juga di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengenai P3K paruh waktu yang masih tersisa dari 301 yang sudah kita serahkan SK-nya. P3K yang paruh waktu ini, Pak, berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Reformasi dan Birokrasi, dinyatakan lulus, tetapi belum ada penganggaran penggajiannya, sehingga keputusan untuk penggajian paruh waktu juga belum ada keputusan yang bisa kita dasari secara bersama-sama, sehingga kita masih menunggu keputusan dari Menpan RP dan BKN. Setelah itu baru kita bisa mendiskusikan bagaimana solusi bersama yang kita
kajian kepada P3K pada waktu mengenai P3K yang tidak ikut ujian. Memang secara tegas BKN dan Menpan RB menyatakan bahwa tidak boleh diberikan ujian melalui APBD karena tidak ikut tes. Mungkin itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ke depan nanti kita sama-sama berjuang Pak, teman-teman kita memang dari P3K yang sudah lama mengabdi, tetapi dengan adanya aturan ini, bahkan ada juga kelalaian dari P3K yang tidak ikut tes, memang sudah kita panggil semua bahwa kalau kerja tidak ikut, maka honor atau gajian dari APBD pun tidak bisa kita bayarkan. Demikian, terima kasih. Hanya satu solusi yang bisa diberikan, dia masih dalam status outsourcing. Kami hadir di sini dalam kapasitas kami sebagai pimpinan OPD di Inspektorat. Jadi kami tidak membawakan secara keseluruhan OPD se-Kabupaten Pindrang, karena sesuai dengan surat yang kami terima itu cuma diminta OPD kami. Jadi izin kami melaporkan tentang realisasi anggaran kami di 2025 setelah turun di Impres nomor 1 2025 itu kami mengalami penurunan dari 18 miliar sekian menjadi 12 miliar sekian. Jadi ada kurang lebih 5,8 yang terpangkas akibat dari Impres nomor 1 2025 ini tentang efisiensi APBN dan APBD. Izin melaporkan bahwa pimpinan alhamdulillah sampai bulan Juli 2025 dari pagu anggaran kami 12,3 miliar itu alhamdulillah kami sudah realisasikan program kegiatan dan kegiatan kami sebesar 5,6 miliar sekian atau 105.127.400 dengan sisa anggaran 237.467.600 rupiah. Persentasenya keuangan 31,9% dan fisik 31,09%. Kemudian bagian pengadaan barang dan jasa anggaran 416.255.000, realisasi 131.846.000 dengan sisa anggaran 284.439.000 rupiah. Persentase keuangan 31,1% dan fisik 31,1%. Kemudian bagian pembangunan jumlah anggaran 128.168.000, realisasi 71.480.400, sisa anggaran 56.650.600, persentase 55,77%. Bagian hukum anggaran 939.184.400 rupiah, realisasi 361.653.000, sisa anggaran 577.534.400 yang persentase 38,21%. Bagian kesran anggaran 7.960.754.800 rupiah, realisasi 2.750.000. Bahwa dari sekian surat tugas yang dikeluarkan 2024, 2023, 2025 masih ada tunggakan laporan hasil pemeriksaan karena memang tidak ada anggaran yang disiapkan untuk penyusunan LHP. Tidak ada anggaran. Nah, jadi saya minta alasannya kenapa. Nah, kita tidak mau ada kesan bahwa penyusunan anggaran SKPD ada satu kata-kata yang mengatakan jangan kita bicara aturan untuk anggaran itu. Bicara aturan. Kenapa? Karena Dinas PK bicara aturan, Dinas Kesehatan bicara aturan. Kenapa Inspektorat tidak bicara aturan? Aturannya adalah ada mandatori di situ, 1,75%.
1,7% dari APBD sama dengan Dinas Kesehatan. Nah, kenapa inspektorat tidak dilakukan hal itu? Nah, jadi saya minta jawabannya itu nanti terutama dari keuangan, kenapa inspektorat tidak kembali kepada mandatori itu, perintah undang-undang itu. Nah, kedua, apa alasannya perjalanan tim pemeriksa diberi tugas dengan hanya menggunakan standar pemeriksa perjalanan dinas, sedangkan ada dana khusus aturan yang mengatur tentang khusus pemeriksa. Itu berlaku dari semua kementerian termasuk inspektor. Kenapa tidak dijadikan acuan itu? Dan itu berlaku dulu. Sekarang hilang. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa dulu berlaku, sekarang tidak? Adakah sudah berubah undang-undangnya? Kalau sudah berubah undang-undangnya, aturannya, wah saya angkat tangan. Bahwa semua perjalanan dinas, mau pemeriksa, mau apa, itu semua perjalanan dinas sama. Nah, jadi saya minta jawabannya, kenapa tidak disiapkan anggaran? Tugas pokok inspektorat itu pemeriksaan. Jadi di inspektorat itu ada dua fungsi, Pak Inspektur. Ya, ada dua fungsi di situ. Fungsi staf dan fungsi teknis. Fungsi lini dan fungsi staf. Itu yang perlu dipahami. Fungsi lini adalah pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan oleh tenaga fungsional. Fungsi staf dilakukan oleh sekretariat. Nah, kedua, ada kegiatan di inspektorat dilakukan oleh sekretariat. Nah, ketiga, ada pemeriksa oleh sekretariat dilibatkan di dalam pemeriksaan. Apa alasannya? Kenapa jabatan struktural, fungsi staf pada sekretariat, memang di sekretariat itu ada namanya pengawasan, ya pengawasan. Tapi di perencanaan, maksudnya di situ bukan teknis pemeriksa, tetapi bagaimana fungsi perencanaan menyusun anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan, bukan menjadi tim pemeriksa. Tapi faktanya, setelah melihat sudah tugasnya inspektorat, ada fungsi staf turun memeriksa. Jangan digerogoti di situ, karena di situ ada fungsi staf, bukan fungsi lini. Fungsi penunjang tugas-tugas fungsional. Fungsi penunjang. Jadi saya minta nanti anggarannya itu dijawab, karena kita akan bicara anggaran nanti. Kita belum bicara anggaran pokok. Ini cukup ya? Ini baru perubahan. Jadi saya minta apa alasannya inspektorat tidak tunduk sama aturan yang memerintahkan 1,75%, sedangkan di DSPK dan kesehatan dilakukan. Sedangkan itu perintah undang-undang. Nah, melakukan pertemuan lebih lanjut terkait ini, dan kami merespon apa yang disampaikan oleh anggota Dewan, dan itu sangat penting dan sangat berguna apabila ada yang mau dikerjasamakan, karena ini adalah bagaimana bisa memperbaiki dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Pinang. Yang kedua, menyangkut masalah monitoring, saya kira apa yang disampaikan itu kami juga sudah melakukan dan terponis semua apa yang disampaikan tadi. Kemudian menyangkut masalah SPMB, tahun lalu memang ada beberapa masukan, saran dan evaluasi. Memang setiap tahun ini pasti selalu ada sedikit kendala terkait itu, dan mau tak mau mesti kita harus melakukan evaluasi demi untuk kedepannya lagi. Tapi untuk lebih jelasnya kami serahkan dulu Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Anak didik kita yang mau ikut OSN atau apapun nanti bisa mereka datang ke sini untuk mengajar. Jadi kemarin saya sudah diskusi. Jadi apapun kebutuhan kalau ada kita bisa diskusikan, nanti saya sampaikan ke teman saya yang mengajar di sana, nanti dalam bentuk suratnya nanti dosen tersebut yang arahkan kita kalau memang kita butuh bantuan nantinya. Terus yang terakhir mungkin ini yang ada masalah sedikit kemarin, ada beberapa, kalau saya melihatnya
SPMP kemarin itu kita harus merujuk ke Permendikbud 3 tahun 2025 kalau saya tidak salah. Nah, kemarin ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa kepala sekolah mengenai batas umur untuk masuk sekolah. Jadi kalau saya tidak salah di bab 2 pasal 11 mengatakan umur yang masuk SD itu 6 tahun, dikecualikan ketika dia kurang 6 bulan dan didampingi oleh surat psikolog bahwa dia mampu. Nah, tapi ada beberapa kepala sekolah kemarin berpendapat mereka sudah rapat internal itu terjadi ketika kuotanya kurang, tapi di Permendikbud tidak ada mengatakan hal demikian. Maksud saya adalah bisa kita seragamkan di penerimaan berikutnya. Jadi untuk kepala sekolah itu sudah benar tadi apa yang dikatakan Pak Dewan yang terhormat bahwa batas umur itu 6 tahun. Seandainya ada 7 tahun maka didahulukan yang 7 tahun. Dan apabila ada belum mencapai 6 tahun, misalnya 6 tahun 6 bulan katakanlah, itu harus didampingi oleh psikolog. Artinya ada surat keterangan bahwa anak ini mampu ya untuk masuk di kelas 1. Karena ini yang dibicarakan SD ya, kelas 1. Selain sebetulnya psikolog, jika di daerah tertentu tidak ada psikolognya, seperti di Pindrang ini kan biasanya di Pare dan itu mahal, itu bisa saja surat keterangan Dewan Guru. Jadi selain psikolog, kalau memang tidak ada di satu daerah maka bisa ditetapkan surat keterangan dari Dewan Guru. Ya seperti itu. Jadi adapun sekolah kalau kita lanjut, jadi kita gabung saja ya. Pertanyaannya nanti silahkan dieksplorasi oleh teman-teman karena ada beberapa bidang yang dihadirkan oleh sekretariat daerah. Mungkin saya pertama mungkin realisasi tentang saya perda apa itu ya, tentang retribusi dengan aset. Ada di siapa yang bagian aset. Apakah ini sudah jalan karena kita sudah menaikkan retribusi dengan berapa kayak GOR dan rumah. Ini saya belum pernah mendapatkan realisasinya. Karena itu kita sudah sepakati dan bentuk perda di tahun 2024. Seperti itu. Jadi mungkin saya seperti itu. Yang kedua tadi ada informasi dari ini bagian aset dari inspektur tentang lapas ini. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti supaya kesempatan kita untuk menindaklanjuti itu ada semacam rencana pemberian bangunan untuk 12 orang. Itu kan ya bisa semi kos ya. Itu kita bisa sampaikan di sini. Jadi besok saya akan menjadikan rekomendasi ini juga. Tapi mungkin bagian aset siapa tahu dia sudah ada pembicaraan Pak Inspektur. Karena Pak Inspektur masih ada di sini. Yang menangani lapas. Ya nanti silakan disampaikan supaya besok saya kebetulan juga masuk di Banggar. Saya harus sampaikan di pimpinan bahwa ini rekomendasi akan dibawa Banggar untuk menciptakan suasana baru di daerah lapangan Lasindrang. Karena memang ya saya juga prihatin lah ya. Sana sangat potensi tapi saya belum menemukan orang yang bisa menciptakan itu. Seperti alun-alun atau apalah, pendopo di sana ya. Saya belum menemukan orang di Pemda yang bisa merambah ke sana. Kreativitas itu pada lapangan itu potensi wisata kota. Kalau di Jogja itu alun-alun, di Semarang ada Simpang 5, tapi saya ya mungkinlah kita butuh figur-figur muda dari SKPD nanti untuk itu Pak Inspektur, karena mereka ini banyak juga alumni Jawa di sini, tapi seperti disampaikan di Pala tentang wisata, apakah mungkin karena dukungan dana tidak ada? Karena penertiban lapangan Lasindrang saya pikir ya itu kemauan dari kita semua saja, dari Pemda dan Satpol PP dan masyarakat di sekitar situ. Kalau itu kita tata, alhamdulillah insyaallah. Retribusi juga jelas di situ, karena sekarang kan simpang siur, ada yang mengambil retribusi juga tidak jelas, ada yang pembayaran lampu dan segala macam. Tapi saya selaku praktisi politik juga tidak bisa
menyatakan itu salah, karena ada simbiosis mutualisme terjadi di lapangan itu. Jadi kadang kita turun begini, oh kondisinya ada yang mungut, tapi ya itu simbiosis mutualisme yang terjadi dengan oknum-oknum ya, bukan resmi dari pemerintah. Jadi ini yang kami harapkan, ya mudah-mudahan lah, karena ini sekretariat daerah yang mengelola. Yang kedua ada tentang penerangan PJU, lampu jalan juga ini. Ini keluhan saja, saya juga tidak tahu pertanggungjawaban kami ini. Ramai PJU itu ketika mau pilcaleg, wah ramai. Mungkin kami ini pelaku-pelaku juga. Ketika orang minta lampu jalan, Tapi kan memang sudah di pihak ketiga kan. Cuma persoalannya, saya bingung kenapa selalu kurang ini PJU di Kabupaten Pindrang. Sementara masyarakat mengeluhkan ada retribusinya, ada mereka sumbangkan. Tapi ketika musim ini terjadi ketika menjelang 5 tahunan, wah, hampir semua caleg seperti saya itu mengeluarkan biaya pribadi untuk membuat satu titik lagi lampu-lampu yang di sepanjang jalan poros kabupaten maupun kecamatan. Kalau di lorong-lorong ya itu tidak bisa lah kita pungkiri, itu bukan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengelola kekayaan daerah. Tapi ini yang di poros-poros pasti menjadi sorotan masyarakat kecil. Karena kita sudah membayar Pak iuran, tapi pelaksanaan di lapangan ini masih kurang. Jadi kadang saya WA Pak Kadis PU, atau karena kan mereka yang bagiannya ya. Tapi kan masuk rekeningnya ini kan di sekretariat daerah, ini yang jadi persoalan. Kayak poros Jalan Bintang, poros ini kan sering mati, tapi saya kadang prihatin ketika itu mati tapi tidak langsung ditindaklanjuti. Apakah tidak ada uang beli lampu atau servisnya? Sementara kan mereka sudah punya perangkat itu. Nah ini yang harus kita spektur untuk kita kawal bersama ini. Ini hal kecil ya, hal kecil. Tapi muncullah omongan masyarakat bahwa masa Pindrang yang punya pembangkit PLT Bakaru gelap. Nah inilah perlu inovasi juga dari Bapak Ibu Sekretariat Daerah dan perangkat pembantu Pak Bupati untuk menyampaikan ini. Hal kecil itu penerangan, tapi itu membuat membuat opini dan memberikan nuansa elektabilitas Pak Bupati naik kalau itu dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti itu membuat, di samping hal-hal infrastruktur ya, kalau saya lihat itu kan memang butuh biaya besar, butuh dana besar, butuh dak, dan sekarang kan efisiensi ada berapa puluh 40-an miliar yang harus kita ditarik ke Jakarta. Dan memang ya banyak ruas-ruas jalan yang harus kita terima ikhlas bahwa tidak dilaksanakan tahun ini. Tapi mudah-mudahan kita berdoa tahun depan Pak Bupati dan pembantunya bisa memberikan stimulus atau mendapatkan anggaran dari pusat. Mungkin seperti itu. Terkait dengan museum juga, Bapak tolong periksa itu. Ada museum yang kemarin kami anggarkan untuk isinya, saya tidak tahu kemana, sampai sekarang tidak ada isinya itu. Bapak tidak malu. Semua yang ada di ruang ini harus bertanggung jawab, Bapak. Museum itu untuk apa? Museum Lasinrang. Bapak terlalu bangga ketika ulang tahun Kabupaten Pindrang, membacakan sejarah Pindrang, membicarakan sejarahnya Lasinrang. Saya berjuang itu museum bertahun-tahun, 4 tahun baru saya dapatkan. Begitu saya dapatkan lagi anggaran untuk isinya, tidak tahu kemana itu, tidak pernah diisi. Duplikat-duplikat terkait dengan museum itu. Apa Bapak tidak malu punya pahlawan nasional Lasinrang? Rumahnya di mana? Sejarahnya hanya dibaca. Bukti sejarahnya itu di mana? Jadi kalau saya tidak usah dibahas masalah anggaran kalau sektoral, tapi marilah kita kerjasama. Itu adalah contoh. Nah, ada 2. Ketiga, masalah pendapatan yang menjadi sorotan BPK. Mohon maaf nih. Masalah sorotan terkait dengan pendapatan BPK. BPK sudah menyoroti terkait pendapatan kita
baru kita mau bahas PBB. Kenapa tidak diantisipasi sebelumnya? DPR sudah menyampaikan sebelumnya, tolong PAD kita ditingkatkan. Kenapa tidak ditingkatkan? Akhirnya menjadi sorotan. Akhirnya menjadi cacian masyarakat Kabupaten Pinrang. Kita tidak bisa membangun apapun. Dan hanya menyampaikan bahwa lisensi anggaran. Anggaran terus. Padahal banyak anggaran yang bocor. Tolong periksa Pak, baik-baik keuangan. Masalah pajak restoran. Masyarakat sudah bayar pajak restoran. Makan di rumah makan. Tiap malam, tiap hari. Restorannya di mana itu Bapak? Yang pajak restoran di mana restorannya itu? Di mana lagi perusahaan-perusahaan besar tidak pernah masuk? Bagaimana mau meningkat? Tolong soroti juga berkaitan dengan kebudayaan, pariwisata. Bagaimana mau sukses seorang di atas gunung kalau cuma hanya dijanji terus infrastruktur? Sedangkan ekonominya kami tidak pernah perhitungkan. Wisata kita yang ada di gunung kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau itu dimanfaatkan wisata kita yang ada di gunung Bapak, itu anggaran dari kementerian akan masuk. Itu tidak dimanfaatkan. Tolong inspektorat sampaikan ke bupati, revisi kepala dinasnya itu. Tidak becus. Kabupaten lain sudah semarak promosikan wisata, kita masih semarak ditegur sama masyarakat. Siapa yang mempromosikan di atas gunung itu? Dan hampir tiap minggu saya naik, tidak ada perubahan. Tidak ada bantu saya promosikan itu. Itu Polman itu. Sudah mulai ramai. Rekan ramai, Toraja ramai. Pinrang. Kita lebih indah dari semuanya itu Bapak. Pinrang punya Toraja tua. Lebih tua dari Peteraja. Itu tidak dimanfaatkan. Dan inilah perannya kita sebagai inspektorat. Maaf saya tidak bahas masalah anggaran. Tetapi karena ini memang khusus untuk inspektorat. Jadi Bapak, saya prihatin dengan keadaan ini. Artinya kalau semacam saya dari fraksi PKB berkomentar masalah ini, ya pasti ujung-ujungnya bahwa memang saya tidak sejalan di Palawan. Padahal tidak seperti itu Bapak. Saya ingin melihat Pinrang lebih baik. Kalau tidak sekarang kita perbaiki, kalau tidak sekarang karakter-karakter, terus terang banyak karakter kepala dinas yang kurang beres, hanya cari muka. Ya, hanya cari muka. Begitu disuruh rubah anggaran, dia rubah. Tolong Pak, inspektorat, amati betul ini. Saya tunggu undangannya, kita jalan sama-sama. Kalau perlu kita turun di gunung. Banyak wisata adat itu tidak muncul di sana. Kemarin Pak, satu-satunya dari Pinrang saya menghadiri, bukan orang pariwisata. Harusnya dari pariwisata yang hadir ini. Menteri Kebudayaan Fadlison hadir di Maros. Di mana pariwisata tidak hadir? Saya dijanjikan museum 5 miliar. Tapi dengan syarat apa? Harus ada museum dan lengkap dan terdaftar. Nah, alhamdulillah saya sudah berjuang selama 4 tahun museum itu sudah ada. Tetapi sampai sekarang terbengkalai. Saya tidak tahu tempat apa sekarang di sana. Bahkan saya pernah minta kuncinya itu, mau acara-acara pusaka itu dipimpong kiri kanan. Telah dirumuskan oleh tim verifikasi IBA Ormas internal Badan Kesbangpol. Setelah itu diajukan ke tim anggaran pemerintah daerah dan tentunya nanti akan mendapatkan keputusan akhir di Bapak Bupati Pinrang selaku penanggung jawab